Oke, untuk materi yang kedua, ini kita akan membahas mengenai pengembangan produk atau inovasi dan kreativitas ya. Inovasi dan kreativitas memang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah sebuah kesatuan yang memang biasanya ketika ada inovasi pasti ada kreativitas gitu. Oke. Ini adalah hal yang sangat penting dalam sebuah produk. Nah, apa yang akan kita bahas pada materi inovasi dan kreativitas atau pengembangan produk? Yang pertama, kita akan bahas nanti pengertian inovasi dan kreativitas itu apa, lalu dasar-dasarnya. Berikut adalah konsep inovasi dan kreativitasnya, lalu jenis-jenisnya, dan contoh dari inovasi itu sendiri. Oke. Apa itu pengertian dari kreativitas? Ini kreativitas, kata Din Sumiatiningsih, ini adalah merupakan sebuah konsep berpikir yang menghasilkan cara-cara baru, konsep baru, pengertian baru, penemuan baru, dan juga karya seni yang baru untuk memecahkan masalah atau untuk menjawab pertanyaan secara benar dan bermanfaat. Jadi di sini ada titik intinya dari kreativitas itu, yaitu ada cara baru, ada konsep yang baru, ada pengertian yang baru, ada penemuan yang baru, dan ada karya seni baru. Itu yang pertama, pengertian kreativitas. Lalu pengertian kreativitas yang berikutnya adalah, ini menurut John Cao, ini kreativitas itu adalah sebuah proses ide-ide yang dicetuskan, dikembangkan, dan diubah menjadi nilai kenyataan, yaitu dalam bentuk solusi, alternatif, kebijakan, dan lainnya. Dan kreativitas juga mengandung unsur seni, yaitu mengeluarkan ide-ide dan gagasan baru, disiplin dalam rangka membentuk dan mengembangkan ide-ide atau gagasan baru menjadi sebuah kenyataan. Itu pengertian kreativitas menurut John Cao. Jadi di sini ada proses ya, ada proses mencetuskan ide-ide, mengembangkan sehingga menjadi sebuah nilai kenyataan dalam bentuk solusi, alternatif, kebijakan serta lainnya, dan juga mengandung tidak hanya ide tetapi juga mengandung unsur seni dan disiplin dalam rangka membentuk dan mengembangkan ide-ide atau gagasan baru menjadi kenyataan tersebut. Itu kata John Cao. Berikutnya, ini pengertian inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi, menurut Meirani Harsasi, ini merupakan keseluruhan proses, yaitu saat penemuan ditransformasikan menjadi sebuah produk komersial yang dapat dijual sehingga menghasilkan keuntungan. Jadi ini kata Meirani Harsasi, Ibu ulangi, bahwa inovasi merupakan keseluruhan proses pada saat penemuan lalu ditransformasikan menjadi sebuah produk komersial yang dapat dijual sehingga menghasilkan keuntungan. Jadi di sini bisa dirangkum ya, inovasi itu adalah sama dengan konsep teori ditambah penemuan teknis ditambah eksploitasi komersial. Lanjut pengertian inovasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Inovasi itu adalah kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Oke, nah kenapa sih kita itu harus kreatif dan inovatif? Tentu saja ya, apalagi kalau teman-teman jadi seorang wirausaha harus
menjadi orang-orang yang kreatif dan inovatif itu menjadi kunci utama keberhasilan usaha. Nih, kenapa harus menjadi orang yang kreatif dan inovatif? Yang pertama, untuk bisa menjawab permasalahan kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua, karena perubahan alam ini luar biasa. Banyak sekali. Jika dulu misalkan iklim, terutama dulu mungkin di Bogor itu masih sejuk ya, cuacanya masih sejuk, bahkan hujan itu hampir setiap hari, makanya disebut sebagai kota hujan. Tapi lihat sekarang, itu sudah berubah, cuaca sudah berubah, yang tadinya sejuk menjadi ya kita sudah mulai panas. Terus juga setiap hari hujan, sekarang sudah tidak setiap hari hujan gitu. Lalu apalagi, karena perubahan perilaku konsumen dan gaya hidup yang luar biasa. Perubahan perilaku konsumen serta gaya hidup dari konsumen itu luar biasa sekali besarnya perubahan tersebut. Misalkan seperti ini. Sekarang konsumen sudah males berangkat ke pasar desek-desekan. Kenapa? Karena konsumen lebih memilih untuk duduk di rumah, tinggal belanjanya melalui handphone, belanjanya melalui online shop, udah selesai. Sudah bisa membeli barang tanpa harus desek-desekan. Artinya apa? Kita harus kreatif, kita harus inovatif. Jadi jangan hanya menunggu orang datang ke toko offline kita juga berarti apa? Harus menciptakan, harus membuat membuat toko online-nya juga gitu ya. Apalagi sekarang tersedia banyak marketplace yang bisa kita gunakan untuk berjualan. Lalu berikutnya, selain adanya perubahan perilaku, juga sifat manusia yang mudah bosan dan merasa tidak puas, sehingga dibutuhkan kreativitas dari kita. Kalau misalkan kita menyodorkan, atau kita sebagai konsumen lah, disodorkan dengan makanan setiap hari yang itu aja, atau pakaian yang modelnya seperti itu terus, kira-kira bosan atau tidak? Bosan. Makanya di sini para produsen itu luar biasa. Mereka mereka betul-betul bersaing, betul-betul bekerja keras menghasilkan produk-produk yang baru, produk-produk yang memang berbeda, yang ya sebisa mungkin bisa menjawab permasalahan atau menjawab kebutuhan konsumen. Ya intinya adalah menghasilkan sesuatu hal yang baru gitu. Supaya apa? Supaya konsumen tidak mudah bosan. Oke, selanjutnya, ini juga sama, keterbatasan sumber daya, terutama sumber daya alam. Kalau dulu semuanya serba melimpah karena tanah juga masih sangat luas, tetapi sekarang kita dituntut untuk berpikir lebih. Karena apa? Karena sumber daya alam kita semakin terkikis, semakin menyempit lahannya, semakin sempit lahannya, semakin sedikit juga hasil taninya. Artinya apa? Kita harus belajar berinovasi. Kira-kira apa nih? Atau misalkan dalam lahan yang sempit kita bisa melakukan apa nih? Sementara kebutuhan untuk pangan terutama itu luar biasa. Nah, disinilah kita dituntut untuk menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Nah, ini terutama adanya persaingan pasar. Pasar sudah luar biasa. Orang sudah sampai kemana gitu ya dalam membuat produk. Sudah dengan model yang seperti apa? Kalau kita masih seperti ini aja, tentu saja kita tidak bisa mengejar ketertinggalan. Oke, nah itulah makanya kita butuh menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif. Oke, lanjut. Sekarang konsep inovasi itu apa saja? Yang pertama, inovasi itu harus bisa menyederhanakan. Jangan sampai kita membuat sebuah pengembangan produk tetapi justru malah meribetkan. Jadi yang pertama, konsep inovasi itu harus bisa menyederhanakan. Contohnya seperti apa? Ini adalah komputer ya. Komputer, sebelumnya nih ada PC yang lebih besar lagi dari ini nih. Nah, ini dari komputer dengan monitor, terus juga ya besar lah ya, keyboardnya juga terpisah.
Nah, ini disederhanakan menjadi dalam bentuk laptop. Lalu laptop juga berubah nih, disederhanakan lagi. Ada notebook, ada netbook. Artinya lebih apa? Lebih simple, lebih sederhana, lebih ringan, lebih mudah dibawa kemana-mana, lebih fleksibel gitu. Lalu yang kedua, mengkombinasikan, mampu menggabungkan, combine gitu ya. Ini konsep inovasi. Jadi mengkombinasikan ini rice cooker nih untuk memasak atau menanak nasi, dikombinasikan dengan panci untuk masak sayur. Nah, sehingga menjadi produk seperti ini. Ini luar biasa. Ini rice cooker bisa buat nanak nasi, sekaligus bisa bikin sayur, sekaligus bisa ngetim, bisa bikin apalagi ya, wah banyak yang bisa dibikin deh di sini gitu ya. Bisa 4, bahkan bisa sekaligus bisa membuat 4 masakan dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini konsep inovasi, contohnya ya, combine. Lalu berikutnya adalah integrate, menyatu padukan. Seperti apa sih menyatu padukan? Nih contohnya, misalkan kalau dulu kita mau melakukan transaksi di bank, itu kita harus datang ke banknya, kita harus datang ke tellernya, kita harus datang secara fisiknya harus datang ke sana gitu, mau mengambil uang, mau menabung gitu. Tapi diintegrasikan dengan apa? Ini apa nih kira-kira nih? Oh, ini ada ini mengintegrasikan dengan pulsa nih. Pulsa juga kalau misalkan kita butuh pulsa ya, ini kecil-kecilan ya teman-teman ya. Oke, kalau kita dulu butuh pulsa, kita harus datang kemana? Harus datang ke counter, beli pulsa. Harus datang kemana lagi ya kalau beli pulsa gitu ya, ke counter lah gitu, atau misalkan ke temen, nyari temen yang jualan pulsa. Sekarang bisa diintegrasikan, kita bisa menabung, kita bisa beli pulsa, kita bisa transfer dengan hanya dalam satu genggaman, yaitu dalam mobile banking. Nah, ini adalah konsep integrasi gitu ya. Jadi mengintegrasikan atau menyatu padukan antara dua fungsi atau lebih menjadi dalam satu produk gitu, mobile banking. Lanjut, rearrange atau mengatur ulang. Contohnya ini, mengatur ulang dari asalnya nih botol ya, botol teh botol itu menggunakan beling. Terus penggunaannya itu ya, kalau sudah minum harus dikembalikan botolnya gitu, tidak bisa dibawa pulang gitu ya. Nah, ini diatur ulang sehingga menjadi, nah ini kalau sekarang orang kalau harus nungguin sampai habis, nggak bisa fleksibel, nggak bisa dibawa kemana-mana gitu, harus habis langsung sekaligus di tempat tersebut gitu. Nah, makanya diatur ulang dengan apa? Dengan membuat kemasan yang baru dengan botol plastik, terus dengan dengan menggunakan dengan menggunakan kardus ya, atau kotak ya, menggunakan kotak. Terus juga ini dengan kaleng ya, botol kaleng, jadi lebih fleksibel. Lalu eliminate atau menghilangkan. Nah, ini bisa juga menghilangkan, contohnya seperti apa? Ini misalkan nih, ini yang mengandung hidroquinon. Nih, dihilangkan hidroquinonnya. Misalkan ini adalah untuk pemutih atau untuk penghilang flek ya, flek hitam untuk wajah. Ini kan sebagian besar produk-produk tersebut pada masanya, pada dulu ya, pada awal-awalnya itu hampir semuanya mengandung hidroquinon, dan ternyata ditemukan hidroquinon itu berbahaya bagi kulit, maka dihilangkan sehingga menjadi produk yang baru, produk yang non hidroquinon gitu ya. Nah, itu konsep inovasi. Jadi harus bisa menyederhanakan atau menggabungkan atau menyatu padukan atau mengatur ulang atau menghilangkan gitu. Nah, ini konsep inovasi yang bisa teman-teman pilih gitu. Apakah mau membuat produknya menyederhanakan atau menggabungkan atau yang ketiga, keempat atau kelima gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah untuk
jenis-jenis atau tipe inovasi. Nah, inovasi ini yang pertama ada inovasi produk, ya. Ada inovasi produk. Ini contohnya pengertiannya, yaitu pengembangan produk baru atau perbaikan produk. Lalu yang kedua adalah inovasi proses. Inovasi proses ini adalah pengembangan proses manufacture baru. Jadi kalau tadi produknya itu berarti pada produknya, ya, inovasi yang dilakukan pada si produk tersebut. Nah, misalkan kalau inovasi produk, misalkan tadi ya, salah satunya yang dari kemasan beling menjadi kemasan botol, menjadi kemasan botol plastik atau menjadi kemasan kotak. Nah, itu adalah masuk ke dalam kategori inovasi produk. Lalu yang kedua, kalau inovasi proses berarti ini adalah pengembangan proses manufacture baru. Berarti lebih kepada peralatan untuk produksinya, proses produksinya gitu. Selanjutnya kalau inovasi organisasi berarti pembentukan divisi baru atau pengembangan sistem informasi internal dan lain-lain. Terus inovasi produksi ini adalah penggunaan piranti lunak untuk pengembangan produk baru serta sistem kontrol kualitas. Gitu. Jadi kalau tadi proses itu lebih kepada pengembangan proses manufacture-nya, berarti kepada peralatannya. Nah, kalau ini produksi berarti penggunaan piranti lunaknya gitu. Selanjutnya ini manajemen. Nah, kalau manajemen ini adalah aplikasi sistem total quality. Terus komersial atau pemasaran berarti ini adalah inovasi, penyusunan, pedanan baru, pendekatan pemasaran baru atau saluran distribusi yang baru. Nah, yang terakhir adalah inovasi jasa, yaitu layanan jasa berbasis internet sehingga lebih cepat. Tuh. Oke, inilah jenis-jenis atau tipe-tipe inovasi. Oke, coba kita lihat ya, transformasi produk sabun. Nah, ini juga bagian dari inovasi dan kreativitas. Jadi kalau tidak ada inovasi dan kreativitas, mungkin tidak akan menghasilkan produk yang seperti saat ini. Tidak ada produk produk yang lebih mudah atau lebih baik gitu ya. Jadi ini membutuhkan membutuhkan kreativitas dan inovasi. Yang pertama nih, kalau dulu itu ini ada Gift, ada Lux, semuanya itu, atau ada Harmony. Ini yang pertama dari Gift nih, kita lihat. Ini adalah produk sabun. Dulu itu sabun sabun batangan bentuknya. Lalu diinovasikan, meskipun batangan, tetapi dikemas, tapi bentuknya itu unik dan cantik. Ini contohnya Lux ya. Ini kan unik, cantik gitu. Jadi ketika mau pakai pun bisa jadi sayang mau pakainya, atau ya bagus lah gitu. Lebih menarik. Lalu inovasikan lagi. Kalau dulu hanya wanginya itu wangi bunga dan lain sebagainya, ini diinovasikan lagi sama Harmony. Inovasi apa? Inovasi menjadi wanginya itu wangi buah-buahan sehingga lebih segar gitu. Nah, terus Lux. Nah, ini ada sabun cair. Nah, ini sabun cair ya. Terus ada Shinzui, ini diinovasikan lagi. Nah, ini lebih kepada apa? Ini nanti ada segmentasi, nanti kita akan belajar lagi segmentasi ya teman-teman. Lalu ada lagi inovasi, ini inovasinya khusus nih. Kalau ini misalkan Shinzui itu untuk pemutih misalkan, atau untuk dikenal atau lebih di hati masyarakat itu, di hati konsumen itu lebih dikenalnya itu Shinzui itu adalah sabun untuk pemutih gitu ya. Nah, kalau ini ada ini apa nih? Yang men ya, sportman apa ini? Nggak kelihatan juga ya. Nah, ini
ini ini segmentasinya mengambil segmentasi atau pasarnya itu lebih kepada laki-laki. Jadi sabun khusus untuk laki-laki. Oke, lanjut. Nah, ini transformasi produk sabun cuci tangan. Kalau dulu mungkin sabun cuci tangan itu hanya adanya ini Yuri ya, dari Yuri. Terus sekarang inovasinya mungkin hanya di warna dan juga di varian wanginya. Nah, kalau sekarang ada yang ditambahkan dengan Dettol, itu ditambahkan anti apalah gitu ya. Terus ada diinovasikan bahkan sekarang diinovasikan menjadi menjadi paper soap. Ada loh paper soap. Paper soap itu jadi semacam kertas ya. Jadi tapi sudah dia kertas sabun gitu. Jadi bisa digunakan untuk cuci tangan atau bahkan mungkin cuci badan juga bisa jadi gitu ya kalau cukup gitu. Jadi ini ada paper soap. Ini juga termasuk hasil dari inovasi dan kreativitas dari siapa? Dari para wirausaha atau dari produsen. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan transformasi produk herbal? Kalau tadi kan mungkin transformasi produk-produk yang analis ya. Ini transformasi produk-produk herbal nih. Kalau tadi berbau kimia. Nah, ini contohnya minuman jahe. Ini transformasinya mulai dari, kalau dulu mungkin minuman jahe itu ada di botol-botol dan adanya juga di warung-warung jamu gitu ya. Kalau sekarang kita bisa beli dimanapun. Bahkan sudah dikemas dalam kemasan yang sangat cantik, yang sangat simpel dan ditambahkan dengan berbagai macam khasiat lainnya gitu ya. Ini ada dari mulai dari yang di botol menjadi STMJ, menjadi jahe merah, terus nanti ada ditambahkan lagi jahe merahnya juga dilihat dari kemasannya dipercantik, terus ada yang dicelup juga seperti teh, terus ada yang tinggal seduh juga tanpa ampas dan lain sebagainya. Terus ada lagi ini minuman beras kencur juga sama. Ini kita bisa melakukan inovasi dengan berbagai macam ya. Bisa dari kemasannya atau bisa dari produknya itu sendiri. Ada yang bisa langsung diminum seperti ini yang di dalam kotak, atau misalkan bisa langsung beras yang tinggal seduh dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melakukan banyak hal gitu. Tidak mesti membuat produk yang baru, tetapi kita bisa berinovasi dalam yang lainnya, misalkan kemasannya, atau kita mensimpelkan ya, simplicy itu seperti tadi, jadi menyederhanakan yang harus diseduh, udah ini tinggal minum gitu. Nah, oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup. Pertemuan besok kita lanjut dengan strategi produk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.